Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap dijaga kesehatannya di masa pandemi seperti ini. Nah, di sini kelompok kami membawakan materi tentang obligasi dan suku. Tanpa basa-basi, cekidot guys. Materi obligasi dan suku ini akan disampaikan oleh Milenian Arkinto Firdausa, Ricky Amelia, dan Ilfatama Adila Putri. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai materi obligasi dan suku ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu obligasi dan apa itu suku. Obligasi itu kan namanya surat hutang yang diterbitkan baik oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Nah, misalnya itu ada seseorang yang membeli obligasi dari perusahaan atau dari pemerintah. Berarti seseorang itu memberikan hutang atau ibaratnya itu ngasih utangan ke perusahaan atau ke pemerintah. Misalkan ada perusahaan A itu menerbitkan obligasi, kemudian Bapak Ali membeli obligasi dari perusahaan A. Artinya perusahaan A itu hutang ke Bapak Ali dan Bapak Ali itu meminjamkan uang ke perusahaan A. Kalau suku itu juga sama, diterbitkan oleh perusahaan swasta ataupun pemerintah. Bedanya itu ketika perusahaan menerbitkan suku, apabila ada seseorang yang beli, seseorang itu bukan berarti ngutangin ke perusahaan ataupun ke pemerintah. Nah, suku ini penerbitannya itu harus ada namanya underlying atau aset yang mendasari. Penerbitannya itu bisa berupa aset yang berwujud ataupun aset yang tidak berwujud, atau biasanya manfaat dari aset tersebut. Ketika perusahaan menerbitkan suku, ada seseorang yang beli suku tersebut, berarti seseorang itu sebagai pemilik dari aset yang mendasari dasar penerbitan suku tersebut. Berarti seseorang itu bukan ngutangin, tapi seseorang itu sama aja beli aset dari perusahaan tersebut. Kalau kita beli obligasi itu nanti akan mendapatkan bunga yang bisa dibayar 6 bulan sekali. Tapi kalau suku itu bukan bunga yang didapatkan, tetapi imbal hasil. Imbal hasil itu kayak investasi ke perusahaan ataupun ke pemerintah. Imbal hasilnya itu berupa apa sih? Biasanya itu tergantung dari kesepakatan di awal kita menggunakan akad apa. Lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari Milenian mengenai definisi obligasi dan suku, karakteristik obligasi dan suku, macam-macam obligasi dan suku, serta nilai obligasi dan suku. Pengertian obligasi. Menurut Priambodo, obligasi merupakan instrumen utang yang berisi janji dari pihak yang mengeluarkan obligasi untuk membayar pemilik obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga. Nah, menurut Keowen, obligasi merupakan suatu jenis hutang atau surat kesanggupan bayar jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam yang berjanji untuk membayar kepemegangannya dengan jumlah yang tetap setiap tahun. Nah, sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, obligasi merupakan surat utang jangka panjang menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berapa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian sukuk. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan DSN _MUI nomor 32/DSN MUI _9/2002 tentang obligasi syariah menjelaskan sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau disingkat AAOIV, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu, atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan suatu instrumen yang inovatif, dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara maupun korporat dan meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan. Baik, yang selanjutnya yaitu karakter obligasi. Secara umum, obligasi, baik obligasi perusahaan maupun obligasi negara, memiliki 3 karakteristik, yaitu nilai nominal, kupon, dan jatuh tempo. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal menunjukkan besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Tidak seperti saham yang mempunyai nilai nominal kecil, dalam ratusan rupiah, nominal obligasi adalah besar. Namun obligasi umumnya diterbitkan dalam berbagai pecahan nilai nominal kecil yang disebut denominasi. Yang kedua yaitu kupon. Kupon merupakan bunga yang dibayar secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Kupon obligasi ditetapkan dalam persentase tahunan dari nominal dan dibayarkan pada interval waktu tertentu. Di pasar modal Indonesia sendiri, pembayaran kupon ditetapkan 3 bulanan atau setengah tahunan. Sedangkan obligasi negara umumnya membayar kupon setengah tahunan. Yang ketiga yaitu jatuh tempo atau maturity. Jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominalnya. Tanggal jatuh tempo bervariasi dari 1 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Selanjutnya yaitu karakteristik sukuk. Karakteristik sukuk dengan akad ijaroh adalah sebagai berikut. Terlengkapinya rukun-rukun sebagai berikut. 1. Pemberi sewa atau pemberi jasa. 2. Penyewa atau pengguna jasa untuk memperoleh manfaat atas objek yang disewakan. Yang ketiga, objek yang disewakan yang dikuasai oleh muajir, di mana mustajir membayar harga sewa kepada muajir untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, syarat-syarat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short selling dalam pasar modal. Macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi berdasarkan penerbit ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, obligasi perusahaan swasta atau corporate bonds. Jenis obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha swasta. Corporate bond memiliki risiko gagal bayar. Jika perusahaan yang menerbitkannya mengalami masalah, maka mungkin saja perusahaan tersebut tidak dapat membayar bunga dan pokok pinjaman yang dijanjikan. Yang kedua yaitu obligasi pemerintahan pusat atau government bond. Government bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ini tidak memiliki risiko gagal bayar seperti pada corporate bond. Yang ketiga yaitu obligasi pemerintahan daerah atau municipal bond. Obligasi jenis ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik atau public utility. Selanjutnya, obligasi berdasarkan jaminan ini terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama unsecured bond atau debentures. Obligasi ini merupakan obligasi tanpa jaminan. Ada 2 tingkat debentures, yaitu senior dan junior atau subordinate debentures.
Artinya, jika terjadi default, klaim junior dipertimbangkan setelah klaim senior terpenuhi. Yang kedua yaitu obligasi indentur. Obligasi jenis ini merupakan obligasi yang memberikan jaminan. Contoh obligasi yang dijamin dengan properti. Apabila terjadi default, pemegang obligasi atau investor berhak memperoleh properti yang dijaminkan dan menjualnya sebagai klaim atas perusahaan. Yang ketiga yaitu obligasi berdasarkan jenis kupon. Nah, berdasarkan jenis kupon ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah fixed rate obligasi. Obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap sejak diterbitkan hingga jatuh tempo. Yang kedua yaitu floating rate obligasi. Obligasi yang ditingkatkan bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar. Yang ketiga yaitu mixed rate bonds. Obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap untuk periode tertentu, misal 1-3 tahun, dan setelah 3 tahun tingkat bunganya mengikuti tingkat bunga pasar. Yang keempat, obligasi berdasarkan peringkat. Berdasarkan peringkat ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama investment grade bonds. Investment grade bonds ini apa sih? Peringkat minimal BBB adalah obligasi yang layak untuk dijadikan investasi dan memiliki risiko yang tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu non-investment grade bonds. Dengan peringkat CC atau spekulatif dan D atau junk bond adalah obligasi yang memiliki peringkat di bawah investment grade. Disebut junk karena obligasi ini lebih berisiko dari obligasi yang berkategori investment grade. Yang kelima, obligasi berdasarkan kupon. Yang pertama adalah coupon bonds. Pada obligasi berkupon, penerbit berkewajiban memberikan kupon sebesar tertentu sesuai kontrak secara periodik kepada investor atau lender. Yang kedua yaitu zero coupon bonds. Untuk obligasi near coupon, issuer tidak membayar kupon kepada lender. Lender hanya menerima sekali pembayaran dari issuer pada saat jatuh tempo sebesar nilai nominal. Maka obligasi near coupon ini selalu dijual di bawah nilai nominalnya atau at discount, dan keuntungan bagi investor adalah sebesar selisih antara harga beli dengan nilai nominal. Yang terakhir, jenis-jenis obligasi lainnya. Yang pertama adalah income bond. Apa sih income bond itu? Obligasi yang membayarkan kupon hanya jika emiten penerbitnya mendapatkan laba. Nah, yang kedua adalah guaranteed bond. Apa sih itu? Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan cabang tetapi tidak dihitung oleh perusahaan induk. Yang selanjutnya adalah inflation index bond. Apa sih itu? Atau disebut juga sebagai Treasury Inflation Protection Securities atau TIPS. Adalah obligasi yang nilai nominalnya atau prinsipal selalu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang sedang berlaku. Selanjutnya yaitu macam-macam sukuk. Sukuk sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi terbagi dalam 5 akad yang telah diaplikasikan di dunia. Antara lain yang pertama yaitu suku ijaroh. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 41/DSN MUI /3/24, obligasi syariah atau sukuk ijaroh merupakan obligasi syariah ijaroh yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh di mana pemegang obligasi syariah ijaroh tersebut dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa. Yang kedua yaitu suku mudarobah. Suku mudarobah ialah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudarobah yang merupakan suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal atau syahibul mal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudarib. Keuntungan akan dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati sebelumnya dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Yang ketiga yaitu sukuk musyarakah. Merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah
yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak. Yang keempat yaitu suku murabahah. Dalam suku dengan akad murabahah, investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan emiten, dan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten. Yang terakhir yaitu suku istisna. Istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Yang selanjutnya itu nilai obligasi. Nilai obligasi ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah nilai maturity atau maturity value. Nilai maturity atau maturity value atau disebut juga nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini mewakili nilai nominal atau nilai par atau par value atau nilai tampung atau face value. Yang kedua yaitu nilai pasar atau market value. Nilai pasar atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik atau intrinsic value. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau nilai fundamental atau fundamental value atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi. Selanjutnya nilai sukuk. Nah, nilai sukuk ini juga terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah spot rate. Spot rate adalah tingkat bunga sukuk atau obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli atau suku obligasi tersebut terdapat pada zero coupon bond. Yang kedua yaitu future rates. Future rates adalah tingkat bunga atas sukuk atau obligasi di mana terjadi komitmen dan saat penyerahan dana berbeda. Yang terakhir yaitu current yield. Current yield merupakan proporsi penghasilan sukuk atau obligasi yang berasal dari pembayaran kupon tahunan relatif terhadap harga. Untuk materi berikutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ricky Amelia terkait likuiditas obligasi, penilaian obligasi, penilaian suku, risiko obligasi dan risiko suku, peringkat obligasi, dan peringkat suku. Likuiditas obligasi. Menurut Hartono, likuiditas dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasi. Sharp et al. Juga menyatakan hal yang sama, di mana likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu secara cepat dan pada harga yang tidak terlampau berbeda dengan harga sebelumnya. Frekuensi obligasi ini mencerminkan bahwa obligasi sering dan mudah untuk diperjualbelikan. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan 2/33 oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Yang kelima, nilai obligasi sama dengan PV kupon plus PV pokok.
Penilaian suku. Yang pertama, jika model usahanya bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas, kontraktual, atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu dan atau bagi hasil mudharabah atau imbalan ijarah, maka investasi tersebut diukur pada nilai wajar. Yang kedua, jika model usahanya bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu dan atau bagi hasil mudharabah atau imbalan ijarah, maka investasi tersebut diukur pada biaya perolehan. Risiko obligasi. Yang pertama, ada risiko likuiditas. Risiko ini melekat pada semua obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Risiko ini timbul dari kemungkinan tidak likuidnya suatu obligasi diperdagangkan atau tidak mudahnya menjual suatu obligasi di pasar sekunder. Yang kedua, ada risiko maturitas. Risiko ini juga ada pada semua obligasi, tetapi terutama pada obligasi korporasi dan berkaitan dengan masa jatuh tempo obligasi. Secara umum, semakin lama jatuh tempo suatu obligasi, semakin besar tingkat ketidakpastian sehingga semakin besar risiko maturitas. Yang ketiga, ada risiko default. Risiko default hanya ada pada obligasi korporasi. Perlu diketahui bahwasannya obligasi korporasi tidak dijamin pemerintah. Investor yang membeli obligasi korporasi harus menyadari bahwa investasinya bisa tidak kembali jika sebelum obligasi jatuh tempo. Korporasi itu bangkrut. Risiko korporasi bangkrut sehingga obligasi dan bunganya menjadi gagal dibayar. Inilah yang dimaksud dengan risiko default. Risiko suku. Yang pertama, ada risiko gagal bayar atau default risk. Risiko ini hampir tidak ada di suku retail karena pembayaran pokok dan imbalan suku retail dijamin penuh oleh negara. Yang kedua, ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Yang ketiga, ada risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Kerugian dapat terjadi apabila investor menjual suku retail di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Peringkat obligasi. Peringkat obligasi adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya dan menjadi acuan investor sebelum membeli obligasi. Peringkat obligasi mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diharapkan investor. Peringkat suku. Peringkat suku merupakan skala risiko dari semua suku yang diperdagangkan, yang menunjukkan seberapa aman suku tersebut. Leverage, likuiditas, umur suku,
dan jaminan suku secara bersama-sama berpengaruh terhadap peringkat suku. Perkenalkan, saya Ilva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai durasi obligasi dan suku. Durasi obligasi dan suku itu mempunyai konsep dasar yang sama. Apa sih durasi itu? Menurut buku yang saya baca, bukunya Jugianto Hartono yang berjudul Teori Portofolio dan Analisis Investasi, durasi itu adalah rata-rata periode tertimbang arus kas yang diterima oleh investor atas investasi pada obligasi ataupun suku. Singkatnya itu merupakan jangka waktu kembalinya investasi atau payback period. Contoh dari durasi obligasi, misalkan ada obligasi X berdurasi 5 tahun dan obligasi Y berdurasi 3 tahun. Ketika suku bunga naik 1%, maka harga obligasi X dengan durasi yang lebih panjang mungkin akan turun 1,5%. Sedangkan harga obligasi Y dengan durasi yang lebih pendek mungkin akan turun hanya 1%. Jadi, dalam situasi ketika suku bunga berpotensi naik, maka obligasi Y yang berdurasi lebih pendek dapat menjadi pilihan karena lebih defensif. Namun, ketika suku bunga turun, maka obligasi X yang berdurasi lebih panjang itu bisa menjadi pilihan karena potensi apresiasi yang lebih tinggi. Dalam instrumen investasi obligasi, ada kaitan erat antara perubahan suku bunga dengan harga obligasi yang memiliki hubungan terbalik. Apabila suku bunga naik, maka secara teoritis harga obligasi berpotensi akan turun. Dan begitu juga sebaliknya, apabila suku bunga turun, maka secara teoritis harga obligasi berpotensi akan naik. Namun, yang menjadi permasalahan itu adalah ketika suku bunga naik atau turun, maka semua harga obligasi akan turun atau naik secara bersamaan dengan besaran yang berbeda-beda. Perbedaan naik atau turunnya harga ini terutama dikarenakan adanya faktor durasi dari suatu obligasi. Ya, dalam praktiknya, durasi obligasi disebut panjang, pendek, bukan besar, kecil, atau tinggi, rendah. Ketika suku bunga naik, harga obligasi dengan durasi yang lebih panjang akan turun lebih dalam dibandingkan dengan harga obligasi yang durasinya lebih pendek. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, harga obligasi berdurasi lebih panjang akan berpotensi naik lebih tinggi dibandingkan dengan harga obligasi berdurasi pendek. Kemudian, sensitivitas obligasi dan suku. Mengestimasi nilai obligasi setiap saat itu merupakan hal yang sangat penting. Nilai obligasi setiap saat itu dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang itu dapat dihitung. Untuk mengukur sejauh mana sensitivitas sebuah obligasi terhadap perubahan naik atau turunnya suku bunga, maka digunakanlah ukuran durasi yang dinyatakan dalam satuan tahun. Contohnya sebagai berikut. Jika suatu obligasi memiliki durasi 3,5 tahun dan suku bunga itu naik sebesar 1%, maka diperkirakan obligasi tersebut akan mengalami penurunan sebesar 3,5%. Sebaliknya, jika suatu suku bunga turun sebesar 1%, maka diperkirakan obligasi tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 3,5%. Selanjutnya mengenai imunisasi obligasi dan suku. Apa sih imunisasi itu?
Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan pada suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun karena di akhir tahun kedua dia akan membutuhkan kembali dana tersebut. Dengan hal tersebut, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Kemudian, strategi imunisasi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Seorang investor mempunyai dana yang tidak digunakan atau menganggur pada saat ini, dan ia akan membutuhkan aliran kas masuk sebesar 1 juta pada akhir tahun kedua. Untuk hal tersebut, investor dapat melakukan beberapa alternatif, yaitu yang pertama, investor membeli obligasi yang durasinya tidak sama dengan lama periode investasinya. Misalnya, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 14% setahun, dibayar tengah tahunan. Suku bunga sekarang adalah 20% setahun. Umur obligasinya 5 tahun dengan durasi 3,61 tahun. Jika investor membeli obligasi tersebut dan karena obligasi jatuh tempo 5 tahun lagi, maka dia harus menjualnya pada akhir tahun kedua. Suku bunga pada akhir tahun kedua itu dapat naik atau turun. Kemudian alternatif kedua, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 16% setahun, dibayar setengah tahunan. Suku bunga sekarang adalah 20% setahun dengan umur obligasi 0,5 tahun dan durasi 0,5 tahun. Jika investor membeli obligasi tersebut, maka dia harus menginvestasikannya kembali setiap setengah tahun sampai akhir tahun kedua. Suku bunga tersebut pada akhir tengah tahun dapat naik atau turun. Kemudian yang terakhir mengenai analisa perkembangan obligasi dan suku. Ada jurnal yang berjudul Analisa Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Obligasi di Indonesia. Dari kesimpulan tersebut bahwa analisa perkembangan pasar obligasi di Indonesia itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dipengaruhi oleh GDP real, tingkat bunga nominal, keberadaan pasar sekunder obligasi, dan perusahaan pemeringkat. Kemudian GDP real, keberadaan pasar sekunder obligasi, dan perusahaan pemeringkat itu memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan pasar obligasi di Indonesia. Namun, sementara tingkat bunga nominal itu memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan pasar obligasi korporasi. Kemudian mengenai analisa perkembangan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia. Konsep keuangan berbasis syariah ini sedang tumbuh secara cepat. Di Indonesia, pasar keuangan syariah atau sukuk tumbuh dengan cepat, meskipun porsinya dibandingkan dengan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia itu adalah sukuk korporat yang diterbitkan oleh PT Indosat pada tahun 2002. Namun, pasar sukuk di Indonesia dalam perkembangannya itu masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu pasar keuangan syariah di Indonesia itu tidak terlalu liquid. Kemudian belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan transaksi yang melibatkan investor akan tertarik. Kemudian kebanyakan produk keuangan syariah itu bersifat debt-based atau debt-likely. Cukup sekian mengenai materi obligasi dan suku yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.